tantrum itu banyak ya, ada yang sampai nendang-nendang, ada yang sampai mecahin kaca jendela mungkin. Bisa jadi kan. Melukai, nyakar. Kadang ada yang bisa membenturkan kepala gitu. Pernah kejadian di sekolah? Ada, ya sampai beberapa bocor, ada memang. Sampai bocor, sampai berdarah. Enggak sampai berdarah sih, karena kan kita udah langsung gurunya pun ada yang kalau misalkan anaknya tenaganya gede itu sampai kita 4 pengajar tuh nanganin. Hai, ketemu lagi bersama kita LSM. Jadi di sore hari gua baru sakit berapa hari gitu kan. 2 minggu. Gara-gara 2 minggu ya? 2 minggu. Iya kali ya. Jadi sore-sore ibu produser gua, lagi-lagi ibu produser gua lagi yang ada di sini. Dia nelpon gua. Gua bangun tidur badan gak enakan ya. Cuman ya udahlah ya gua angkat aja karena ibu produser mungkin penting gitu kan. Telepon tiba-tiba dia curhat mengenai anaknya. Gak curhat itu. Gak curhat. Keresahan. Kok keresahan? Sama aja lah kan, mulai kan dari curhat kan, keresahan gitu kan. Gue dengerin intinya tentang anak spesial lah, anak kebutuhan khusus. Dan gue shock dong, kaget dong. Kok gue baru tahu ya, selama ini gue ngelihat anak beliau sehat walafiat, alhamdulillah, bugar-bugar aja kan. Tapi ternyata di balik semua itu ada sesuatu yang mungkin nggak mudah loh buat dia berbicara di depan teman-teman geng LSM semua, apalagi ini yang nonton kan bukan hanya satu Indonesia ya, YouTube sifatnya kan dunia gitu kan. Mungkin detail nanti ibu produser akan menjelaskan gitu kan. Sebelumnya mungkin di samping ibu produser kita kenalan dulu kali ya, dan beliau ini sangat berjasa sekali gitu kan. Sangat berjasa sekali, terutama untuk anak ibu produser. Mungkin kita kenalan dulu. Hai ya, Kak, halo. Boleh berkenalan mungkin kita dengan siapa? Ya, perkenalkan saya di sini bilangnya siapa Miss aja ya? Boleh. Oke, boleh. Saya Miss Pina. Saya di sini sebagai pengajar di salah satu sekolah di Cilegon, di Sekolah Mutiara Bunda. Di Sekolah Mutiara Bunda yang mana adalah inklusi. Inklusi di sini adalah jadi ada anak reguler dan anak spesial memang di dalam satu kelas satu yang sama gitu bersama. Jadi Miss Pina ini sebagai pengajar di Sekolah Mutiara Bunda, sebagai pengajarnya sih khususnya di treatment bahasa komunikasi. Wow, di treatment bahasa komunikasi. Pasti teman-teman di rumah pada bertanya-tanya, kok tiba-tiba secara nggak langsung ini membawa acaranya nggak tahu mengenai situasi di dalam internal timnya, dan kebetulan memang ibu produser sendiri gitu kan. Ya wajar karena kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Cuman kan memang nggak mudah ya untuk berbicara hal seperti ini. Mungkin kita langsung saja kali ya ketemu dan membahas apa sih yang ingin disampaikan sama ibu produser, apa yang ingin dibagi, cerita kisah-kisah yang mungkin ini kejadian sama anak-anak ibu-ibu yang ada di dunia ini kali ya. Disclaimer dulu ya. Jadi, silakan. Di sini bukan untuk mengekspos. Ya. Bukan untuk merasa paling baik sebagai orang tua yang paling baik, enggak seperti itu, cuma hanya sekedar ingin sharing pengalaman ya. Ya, sharing pengalaman. Keresahan juga gitu, keresahan ternyata masih banyak di sekitar kita itu orang tua yang mempunyai anak spesial tapi tidak tahu harus kemana, treatmentnya seperti apa, dibawa kemana gitu. Terus keresahan juga anak-anak spesial itu di masyarakat itu masih banyak yang tidak diterima secara lapang dada. Ya. Jadi masih sering dibeda-bedakan. Iya, banyak diskriminasi. Diskriminasi. Wah, ini berat nih. Dan ini mengganggu psikologis mental juga ya kan? Ya Miss ya? Iya, kepercayaan dirinya juga nantinya jadi turun. Mereka jadi akhirnya menarik diri di rumah, tidak mau bergaul dengan temannya karena temannya tadi yang belum menerima mereka sepenuhnya. Betul. Gitu. Faktor lingkungan mempengaruhi ya. Sangat. Kalau boleh tahu anakmu usia berapa sekarang? Sekarang nanti tanggal 24 itu usia 9 tahun. Berarti udah masuk SD dong ya? Iya, SD kelas 3. Sekarang SD kelas 3. Sekarang SD kelas 3. Oke. Mungkin kita bisa diskusi awal mula mengetahui
Jadi ini cerita apa yang saya alami. Ya. Saya itu tahu anak aku itu ternyata ada berkebutuhan khusus itu di usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, di usia 2 tahun itu dia belum bisa terucap kata-kata gitu. Oke. Ya, jadi cuman kalau minta apa-apa juga gitu aja, tinggal nunjuk-nunjuk doang. 2 tahun tuh ya? Iya, 2 tahun. Tapi aku tuh sebenarnya nggak paham karena di sebelum 2 tahun itu ada kata-kata yang udah keluar. Apa? Ya, kayak Kalau mama, masih teringat. kayak itu. Mhm. Itu tuh sebenarnya udah ada beberapa kata yang keluar, tapi kok makin beranjak usianya makin hilang tuh si kata-kata yang tadinya terucap itu gitu. Nah, terus kok sempat bingung ya, kok ini bukannya ada kemajuan kok malah mundur gitu kan. Iya. Nah, terus aku tanya-tanya kebetulan sih alhamdulillahnya aku tuh banyak ikut beberapa kali ikut kayak seminar tentang anak-anak inklusi, sekolah inklusi gitu kan ya. Itu untungnya aku dulu waktu masih kerja di lembaga kan. Iya ya. Jadi beberapa mungkin beberapa tuh agak banyak tahu lah. Cuman aku tuh nggak tahu harus dibawa kemana gitu. Nah, terus akhirnya aku cari tahu ada waktu itu pertama kali anak aku bawa ke salah satu sekolah inklusif juga. Tapi bukan di Mutiara Bunda waktu itu tuh ya. Yeah. Nah, setelah itu kan di observasi tuh. Di observasi ada psikolognya juga waktu itu gitu kan. Nah, di situ ternyata baru ketahuan tuh ternyata memang anakku itu termasuk kategori anak yang speech delay. Speech delay. Jadi keterlambatan berbicara. Oke. Nah, di situ itu ternyata aku shock banget ya. Jujur aja waktu itu tuh aku shock banget. Kayak ibaratnya ini bukan lebay ya. Iya. Jadi kayak aku tuh kayak runtuh lah dunia aku gitu tuh waktu itu tuh. Nggak kebayang sama sekali aku punya anak yang seperti ini gitu. Iya. Terus udah gitu mungkin waktu itu memang aku belum bisa nerima dengan keadaan dengan apa yang diadukan. maaf nggak apa-apa, jadi hal yang wajar gitu kan. Ketika seorang ibu mendapat kabar sang buah hatinya ternyata ya bisa dikatakan anak spesial itu, karena semua ibu menurutku tidak ingin, tapi ternyata mungkin itu titipan dan anugerah dari Tuhan gitu kan, bahwa anak ini memang spesial, dan lebih spesialnya lagi ibu yang melahirkan gitu kan ya. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa kayak di judgement. Di judgement sama psikiater itu gitu. Anak ibu tuh begini, harusnya begini gitu. Jadi mungkin penyampaiannya aja yang kurang masuk lah ke hati aku. Oke, ya. Jadi shock juga. Nah, dari situ akhirnya aku sampai yang ngerasa ini hukuman gitu. Ngerasa kayak ini hukuman dari Allah. Aku tuh salah apa ya? Aku dosa apa gitu. Waktu itu tuh ya gitu. Terus sampai aku diberi diberi anak yang berkebutuhan khusus. Gitu ya. Memang secara fisik nggak terlihat ya, Miss ya. Secara fisik tuh nggak terlihat. Akhirnya sampai terus lingkungan keluarga itu kurang bisa support kali ya waktu itu. Jadi malah dibilang ya ini salahnya orang tua. Itu kan makin menjatuhkan mental seorang ibu ya gitu. Nggak ada seorang pun ibu yang pengen punya anak seperti itu. Dan anak itu juga nggak mau terlahir dengan kondisi seperti itu. Iya, anak nggak bisa memilih lah. Nah, waktu itu sampai akhirnya aku memutuskan untuk mundur dari semua kegiatan aku lepasin semua. Aku mundur, aku insecure waktu itu. Anak aku sama sekali nggak boleh keluar rumah. Iya. Waktu itu aku benar-benar menutup diri. Aku takut nanti anakku akan dibully, nanti anakku berkembangnya seperti apa gitu. Pokoknya banyak pertanyaan yang seperti itu.
padahal ya bukan aku aja gitu ya. Iya. Bukan hanya aku aja ternyata gitu kan, dan banyak yang lebih parah dari anak saya gitu. Waktu itu sampai ada setahun itu benar-benar aku tuh menutup diri, anakku aku tutup, nggak boleh ada yang mendekati, nggak boleh ada yang melihat waktu itu. Segitunya, Bu. Iya. Terus akhirnya Agak berat. anakku udah semakin gede, ini nggak bisa nih. Akhirnya aku punya kesadaran ya, alhamdulillah itu diberi kesadaran sama Allah, ini nggak bisa nih, anakku akan jadi apa nantinya kalau akunya sebagai orang tua menutup gitu Mengekang, kan. Iya gitu, karena aku menganggap waktu itu aib tuh. Menganggap itu aib. Menganggap itu aib, terus ya judgement dari orang-orang sekitar gitu kan, itu menambah beban banget gitu. Lingkungan ya. Iya, menambah beban. Akhirnya alhamdulillah ada anak aku yang besar kan, itu yang benar-benar yang menguatkan aku, yang menguatkan, yang terus mensupport aku. Akhirnya itu anakku yang kecil akhirnya terapi lah di salah satu sekolah inklusi. Tapi dia waktu itu nggak masuk sekolahnya ya, hanya terapinya saja. Itu masuk ke sekolah inklusi terapi. Terapisnya aja. Terapisnya aja. Pada saat itu umur berapa itu? Pas Umur 3 tahun ya. 3 tahun. Berarti 3 tahun kan belum masuk sekolah SD ya, baru terapis saja. Dan kebetulan pas pertama kali terapis langsung ketemu Miss. Belum. Yeah. Oke, masih panjang ya. Masih di tempat Masih yang panjang. lama. Masih di tempat yang lama, atau masih di sekolahan yang lama gitu. Terus gimana tuh? Waktu itu memang kalau lihat pertama kali treatmentnya itu ya sampai ikutan nangis gitu. Karena jadi aku nggak tahu sih di terapinya itu seperti apa. Cuman kan kedenger gitu kan, jadi harus diteriakin gitu ya habis ya. Jadi anak itu benar-benar, apalagi kalau tantrum tuh, jadi harus ada beberapa treatment yang ya kita sebagai orang tua harus tega gitu. Aha. Gitu. Jadi ketika dia terapi, ibunya mewek. Iya sih. Iya. Mana yang nggak mewek ya, Miss ya? Dan ibunya nggak boleh lihat kan. Ibunya nggak boleh lihat, pokoknya diserahkan ke terapisnya gitu. Pada saat itu apa komentar terapisnya? Ya memang ada ya gitu, keterlambatan berbicara itu, dan dia tidak fokus. Dia tidak fokus. Jadi kalau diajak bicara itu nggak melihat kita gitu. Oh iya, nggak melihat itu. Kontak matanya. Iya, nggak ada kontak mata. Oke. Seperti itu terapi pertama berjalan 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan memang ada perubahan, cuman ada beberapa yang saya kurang aja gitu. Kurang waktu itu di apa yang didapatkan itu kurang gitu. Kurang puas. Nah, udah gitu berhenti terus cari tempat terapi lagi. Oke, cari lagi. Jadi nggak langsung dapat satu tempat terapi berlanjut gitu ya. Jadi beberapa tempat itu aku coba gitu. Tempat terapi lagi waktu itu cuma hanya sekali aja, karena itu digabung jadi satu tuh terapinya. Jadi ada anak-anak ada anak-anak yang hiperaktif yang ngamuk-ngamuk. Nggak nyaman lah ya. Itu cuma satu kali doang. Ya, makin gak nyaman juga ya. Terus udah gitu pindahlah ke rumah sakit tempat dia lahir gitu kan, di Tangerang tuh. Terapis di sana cuman jarak dan waktu ya kayak nggak efisien gitu. Udah tuh aku harus kemana gitu kan. Nah, bertanya-tanya iya kan? Terus informasi di sekitar juga nggak banyak yang bisa didapat gitu. Betul. Terus aku harus kemana nih? Sempat berhenti selama berapa bulan ya, 4 bulan lah. 4 bulan tuh aku yang udah hopeless, udahlah mau gimana lagi gitu. Nah terus aku kan pernah ikut seminar di sekolah Mutiara Bunda itu. Iya. Jadi ada sekolah inklusi, waktu itu ada 2 pilihan tuh. Karena kakaknya Rafa itu pernah di sekolah di inklusi. Oh, pernah juga dia? Pernah sekolah di inklusi walaupun dia tidak anak kebutuhan khusus gitu. Jadi ada 2 pilihan waktu itu. Nah aku bawalah pertama kali ke sekolahan Mutiara Bunda. Tapi aku nggak tahu tuh kalau di Mutiara Bunda itu ternyata ada tempat terapinya gitu. Hanya sekolahan aja. Oke. Gitu. Setelah itu dibawa ke sana, aku ceritain kondisi anakku seperti apa gitu kan. Terus diobservasi lagi sama psikiaternya. Alhamdulillah di situ tuh aku benar-benar dapet tempat yang nyaman sekali.
di Mutiara Bunda itu. Beda banget dengan apa yang aku dapatkan pertama kali ya. Jadi di situ tuh yang pertama kali itu memang yang dibutuhkan orang tua itu sebenarnya ditenangkan ya. Orang tuanya dulu nih yang ditenangkan. Iya betul. Gitu. Ketika orang tua nggak tenang dan gak nyaman agak susah juga Miss ya buat nitipin sang buah hati. Iya. Jadi orang tuanya dulu ditenangkan, dibesarkan hatinya gitu. Itu sangat yang dibutuhkan orang tua tuh itu sebenarnya. Terus akhirnya diberitahu iya ini anak saya memang punya speak delay dan waktu itu nggak fokus itu apa bahasanya? Nggak fokus, Iya. kurang fokus dan konsentrasi. Iya. Kalau bahasanya sih kalau kurang fokus tuh ya seperti biasa aja kurang fokus. Oh gitu. Ya, seperti Miss sama kalian ini kurang fokus ngobrol. Ngobrolnya madep-madepan tapi mic-nya ada di sini. Oh iya, jangan lupa harus fokus ke Miss. Fokusnya ke mic juga ngobrolnya ya. Jadi biar kena suara audio ya. Kalian kontak mata terus mic-nya di mana gitu. Mananya berhadapan ya? Iya. Mana ya? Mic-nya kemana? Iya, jadi di situ di sekolah Mutiara Bunda itu akhirnya diberitahu kalau di sini ada terapinya mah gitu. Alhamdulillah tuh. Tadinya sih tujuan aku pokoknya anak aku sekolah gitu. Ketemu dengan banyak orang gitu. Bersosialisasi mau nggak mau kan. Gitu. Alhamdulillah tuh di situ pertama kali anak aku mendapatkan terapi yang bagus. Pertama kali. Iya, pertama kali. Kenyamanan apa? Kenyamanan apa pertama kali ketika ini cocok? Apa langsung kelihatan progresnya? Di awal pertama kali dia merasa senang. Anakku ke tempat terapi itu nggak pernah dibujuk. Oh gitu. Inisiatif yang Iya. langsung. Jadi dia semangat gitu. Oh. Untuk datang ke sekolahan itu. Berarti dia menunjukkan rasa semangat dia untuk berangkat itu ya. Terus komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu enak. Enak gitu. juga. Jadi kalau ada informasi apa saya butuh ini nih anak saya bisa diinfokan. Cepat tanggap berarti ya. Gitu. Itu sih yang aku dapatkan. Oke. Terus progresnya 3 bulan itu Safa bisa masuk ke kelas ke sekolahan yang biasa gitu. Progresnya? Ke sekolahan reguler, iya. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Iya, itu bisa bergabung dengan teman-teman yang biasa. Yang normal gitu Iya. ya. Itu berarti bukan kemauan ibu kan? Maksudnya itu adalah hasil analisa dari teman-teman Mutiara Bunda ya. Iya. Ada rekomendasi. Ada rekomendasinya kan. Betul. Oke. Supaya biar anaknya itu lebih termotivasi untuk bisa berbicara gitu, berkomunikasi dengan teman-teman. Ya berarti kan sebenarnya kalau sudah mendapatkan analisis seperti itu gitu kan bisa dikatakan berarti sebenarnya normal-normal aja. Iya. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan. Oke, kita akan diskusi sama Miss kali ya. Miss Vina. Miss. Ya. Tadi Miss nggak fokus nih ngobrolnya. Ngobrol kemana, Mi kemana. Nah, sekarang fokus ya, udah sejajar ya, udah lurus. Iyalah biar enak gitu kan. Jadi di sekolah Mutiara Bunda itu terbukanya untuk apa aja sih Miss terapisnya Miss? Kalau untuk terapi sendiri memang ada beberapa ya. Jadi kita ada remedial teachingnya. Jadi untuk anak-anak yang memang slow learner, yang memang membutuhkan stimulasi dalam akademik itu bisa gitu. Terapi remedial teaching atau pedagogi gitu. Jadi khusus memang akademiknya aja gitu. Secara akademiknya aja. Secara akademik bisa. Atau yang kedua ada terapi sensori integrasi. Nah, apa itu? Sensori integrasi Motorik, itu lebih ke motorik, betul. Lebih ke motorik kasar, motorik halus. Jadi kan memang ada beberapa anak yang hambatannya tuh di motorik gitu. Ya, itu juga bagus untuk stimulasi fokusnya. Fokus, konsentrasi. Karena kan di motorik kita belajar untuk misalkan jalan jongkok, tengkurap, atau misalkan lempar tangkap bola. Itu kan bagus ya. Iya. Untuk stimulasi fokus dan konsentrasi. Juga yang selanjutnya ada bahasa komunikasi. Ini biasanya memang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki hambatan dalam komunikasinya atau yang speech delay bisa, karena di bahasa komunikasi kan kita belajar untuk treatmentnya kan ini one on one. Iya. Otomatis ketika one on one itu anak akan lebih fokus karena nggak terdistract oleh lingkungan lain. Jadi cuma ada terapis dan satu anak aja nih. Oh, satu murid aja berarti. Iya, betul. Oh, lebih ini ya, deep talk. Iya. Jadi lebih enak aja gitu kan treatmentnya. Empat mata. Jadi kan kalau berbeda dengan
ketika di kelas kan banyak ya, crowded ya, susah. Jadi memang kalau treatment bahasa komunikasi lebih ke one on one gitu, satu orang satu, biar lebih fokus aja cara dia merespon gitu, pelafalannya seperti apa. Nah, kita belajar agar komunikasinya lebih optimal aja gitu. Pengoptimalan kayak pembendaharaan kosakatanya, bagaimana dia cara tanya jawab udah nyambung atau enggak, relevan atau enggak antara pertanyaan dan jawabannya gitu. Jadi kita stimulasi di sana agar lebih optimal. Oke, Miss Vina ini fokusnya di treatment mana nih? Bahasa komunikasi. Oh, bahasa komunikasi gitu. Ya, karena waktu kuliah pun memang mengambil kekhususan yang kategori B, hambatan komunikasi. Jadi memang linear dengan yang dijalankan sekarang lah ya. Pas lah ya. Iya, pas. Berarti anakmu ini Rafa sudah dipegang, maksudnya sudah di treatment sama Miss Vina apa belum? Udah. Sekarang kan kelas 3 dia ya? Iya. Berarti kan Miss udah tahu nih perkembangan nih anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin bisa sharing sama teman-teman di rumah, Miss. Kebetulan awal ketemu gimana nih sama Rafa nih? Tahu saya anak beliau ini aktif, Miss. Iya. Ya kan? Ya, kebetulan kalau bersama Miss Vina itu 1 tahun ke 2 tahun atau 1 tahun ya, 2 tahun ke belakang. Dan memang kalau di bahasa komunikasi Miss Vina nggak treatment langsung ke Rafa, lebih ke remedial teaching-nya. Remedial teaching. Karena 2 tahun ini memang Rafa di bahasa komunikasinya udah bagus. Ya. Jadi kita perlu pengoptimalannya di remedial teaching. Ya, di akademiknya seperti apa. Makanya untuk yang sekarang pun lebih dihususkannya di akademiknya, remedial teachingnya, bukan di bahasa komunikasi. Sebentar, gitu. kalau bahasa awam remedial itu kan mengulang ya. Betul. Ya, kalau misalkan saya ulangan, saya gagal, saya ulangi lagi. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya, betul. Jadi gitu. remedial teaching tuh lebih ke review kembali materi pembelajaran yang sudah diajarkan di kelas. Jadi memang Rafa ini ada treatment remedial teaching yang dikhususkan setengah jam bersama Miss Vina. Apa dari itu 1 tahun ke belakang ya Mas, karena di tahun ini udah nggak dapat remedial materi teaching. apa ya? Kenapa dia gagal di akademik atau gimana nih Rafa nih? Ya nggak disebutkan gagal sih ya. Iya, maksudnya nilainya tidak ya, kalau bahasa dulu mah rapotnya merah remedial gitu kan. Ya, jadi mungkin kalau di kelas itu kan banyak tuh ya. Jadi nggak bisa fokus aja ke Rafa. Oh iya, Gitu. betul. Jadi ditambahan lagi di remedial teaching ini. Gitu. Karena utamanya memang di fokus dan konsentrasi sehingga dampaknya nih ke dalam mata pelajaran gitu. Makanya kita optimalin lagi agar misalkan di matematika, di pembelajaran matematika, di pembelajaran sains atau di pembelajaran bahasanya lebih bagus gitu. Jadi kita review ulang tidak lagi. tertinggal dengan teman-temannya yang biasa. Jadi ya lebih ekstra lah dia, nambah beberapa durasi waktu jam untuk belajar poinnya kan itu gitu kan. Jadi Rafa itu bukan bisa ya, kalau berbicara mah bisa ya. Pastinya lancar dia berbicara, udah keluar kata-katanya bagus itu di usia 5 tahun, 6 tahun. Iya. Sekarang aku diskusi sama anakmu juga. Wah, udah enak sekarang itu kalau anak spesial itu mestinya bahasanya itu jauh lebih dewasa ya bisa. Iya, tutur katanya oke loh. Jauh lebih dewasa bahasanya itu. Gak bisa kita berbicara dengan dia dengan bahasa anak-anak itu, udah gak bisa. Jadi harus pakai bahasa dewasa. Kadang kita juga harus memberi pengertian yang masuk nih, yang rasional. Betul. Nih. Ya, kadang mereka kan suka banyak pertanyaan ya. Kenapa Miss seperti ini? Kenapa Miss seperti ini? Kadang kitanya harus benar-benar ngasih penjelasan yang merekanya ini dapat gitu, paham nih gitu. Oh, berarti pernyataan Miss Vina ini hampir sama yang ibu produserku ini sering ceritain ke aku, curhatnya seperti itu. Jadi harus berbicara logika gitu kan. Kalau sama anaknya ini nggak masuk logika, terus dia akan bertanya. Tapi kalau misalkan digali lagi, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kalau ada secara akademis kan ada yang namanya filsafat itu kan. Itu bisa masuk kajian filsafat dan itu bagus loh dan gak mudah untuk orang bisa masuk ke dunia itu. Berarti kalau misalkan anakmu seperti itu bisa tuh jadi penulis Rocky Gerung. Iya kayaknya ya. Kuliahnya jurusan filsafat ya. Jurusan filsafat kan. Karena nggak masuk logika kan. Mahal loh itu ilmu itu. Untuk saat ini gimana perkembangannya, Mas? Berarti tahun ketiga ya? Kelas 3 kan? Kelas 3. Tapi kan dia di Mutiara Bunda kan dari playgroup. Jadi sudah 6 tahun. Oh, sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun di Mutiara Bunda. Bentar lagi kayaknya mau jadi kepala sekolah. Oh, jadi kepala sekolah. Seru. Terus gimana Miss pas ngajarin Rafa gitu kan, ada kendala nggak Miss?
kendalanya Anak ini aktif mungkin, setahu saya aktif. sering terdistraksi itu. Jadi kitanya harus pinter-pinter menyediakan lingkungan belajar yang kondusif gitu. Jadi Rafa tuh memang fokusnya itu akan naik atau meningkat bagus ketika memang lingkungannya kondusif, gak terlalu crowded gitu. Makanya kita pinter cari-cari tempat lingkungan belajar kayak Miss Pina ajak keluar gitu untuk berdua aja, atau di ruangan yang cuma ada kursi dan meja aja gitu. Karena memang ketika fokus penerimaan atau masuknya materi juga akan bagus gitu. Iya. Oke, itu kan cara treatment pengajaran ya, maksudnya dalam proses pembelajaran. Tapi kan kita hidup bersosial, pasti dia kan akan keluar. Kan di sekolah sering ada study tour kayak gitu-gitu kan. Edutrip. Ya kan, seperti itu kan. Nah, gimana tuh ketika dia diajak main ke sana? Apakah dia minder? Apakah dia sangat excited? Apa dia punya gengnya lagi gitu kan? Rafa itu alhamdulillah dia dari kecil itu untuk bersosialisasi anaknya bagus ya, betul. Cepet gitu. Itu yang alhamdulillah yang dimiliki sama Rafa seperti itu. Jadi dia nggak minderan anaknya, terus sama siapa aja bisa masuk gitu. Oh, berarti termasuk anak yang seru dong, maksudnya asik bisa diajak ke sana sini gitu kan. Iya, betul. Karena memang untuk aspek sosialisasinya gak ada hambatan atau kendala sama sekali. Bisa berbaur, bisa ngajak temennya main, paham instruksi begitu sih. Oke, terus gimana Miss? Cara Miss Vina untuk mengajari ini anak Rafa kalau misalkan sekarang kan lagi ramenya pembulian gitu kan? Ini kan yang berkaitan dengan mental gitu. Setauku dia pernah cerita nih sama aku. Ceritanya sederhana kalau nggak salah, tahu dipukul atau apa. Jadi ibunya ini tidak mengajarkan untuk membalas. Benar kan? Iya. Detailnya jelasin aja sama kamu lah, Bu, biar lebih paham bahasa keibuan. Gimana Bu? Jadi, ceritain lagi. Bu, nggak tahu ya ini apakah memang bisa disebut kesalahan orang tua dalam mendidik, karena aku tuh waktu kecil memang dididik juga sama orang tua aku kalau dinakalin anak jangan dibales ya gitu. Ternyata itu nggak benar juga ya, bisa bukan nggak benar apa ya? Kurang benar, kurang tepat mungkin ya. Kurang tepat kayaknya ya. Nah, jadi kayak ada satu penyesalan juga dari ibu ini gitu kan. Jadi ketika Rafa itu tipe anak ya, ketika dinakalin sama temennya, dia nggak mau balas, akhirnya malah nangis ya, Miss. Cuman karena dia kesel, tapi dia nggak mau balas, akhirnya marah ke dirinya sendiri gitu. Gitu Miss. Tangis, ngamuk gitu. Jadi yang salah siapa Miss? Pasti kan ada maksudnya pembelajaran treatment untuk anak-anak untuk pembela diri gitu kan. Ya kalau digebukin anak kan, kalau diam aja kan, kalau posisi nggak ada siapa-siapa kan kalah gitu kan. Betul. Apakah salah dia untuk melawan gitu kan? Untuk pembelaan diri kan? Memang statement itu pernah diangkat juga kan ya di Twitter ya. Memang pro kontra sih. Oh gitu. Ya pro kontra juga. Iya, memang karena kalau misalkan justru kita diterapkan, udah ya kalau misalkan ada yang nakalin, ada yang mukul duluan tuh gak usah dibalas gitu. Tapi justru memang kasiannya jadi dibully ke diri sendiri. Jadi dibully, jadi makin karena anak itu diam, ayo kita pukulin aja, karena dianya juga diam, gak ada perlawanan. Tapi kan perlu juga defense ya. Betul. Makanya caranya memang kita sering sounding aja, kan ada kelas talk nih. Ya sering sounding aja dari gurunya bahwa kalau misalkan defense itu perlu gitu. Termasuk Miss nerapin hal itu, treatment itu. Iya. Gimana coba biar kita tahu. Jadi gini, yang aku tahu karena Rafa itu kan apa-apa selalu cerita ya. Selalu cerita. Jadi dia diajarin gini tuh di sekolah tuh, Rafa kalau dinakalin sekarang boleh kok membalas, tapi Rafa tidak boleh memulai duluan ya gitu. Oke. Dan dia itu dijulukin apa? Mesti ada bahasa di kelas itu jadi polisi ya, Miss ya. Oh, jadi polisi. Iya. Bismillah belum dengar dari Bismillah. Oh, jadi polisi ya. Itu. Waktu kelas 2. Ya, ada julukan. Ada julukan supaya dia mempunyai merasa dirinya kuat gitu. Merasa dirinya tuh aku bisa melindungi loh gitu. Jadi dia men-trigger dari nama tersebut gitu kan. Iya. Atau bisa nih sekarang kan banyak animasi ya di YouTube atau tontonan, kadang anak-anak tuh lebih bisa tertarik dengan adanya visual langsung. Nah, biasanya kita perlihatkan gitu hal-hal yang seperti itu, caranya defense atau caranya gimana sih melindungi diri, hal-hal yang seperti itu memang betul tadi dikatakan Mama juga ya, kalau misalkan kitanya jangan mulai. Betul. Nah, tapi kalau misalkan anaknya yang duluan, nggak apa-apa begitu. Oke.
wajar lah masih pro kontra ya. Ya, iya, karena beberapa orang tua atau mungkin netizen lain Iya. banyak yang loh kok dibalas gitu kan, itu Iya. kan nggak boleh gitu, nggak baik. Tapi kan memang kitanya kan nggak mulai duluan nih ya. jadi untuk melindungi diri. Iya. Jadi aku pun sekarang ya berubah tuh ya untuk treatment anakku di rumah juga nggak apa-apa sekarang kalau ada yang nakalin boleh kok dibales. Pada akhirnya nyesel Iya. dan membolehkan. Membolehkan. Walaupun anaknya sedih lagi, nggak usah mama, nanti dia nggak punya temen. Nah kan, Itu jawaban berkelas sekali anak. mama nanti dia nggak punya temen kalau aku bales kata gitu. Seru ya. Jadi boleh lah ya untuk menjaga diri sendiri gitu kan. Dan beruntungnya Rafa tipikal orang yang mau bercerita loh sama Iya. orang tua. Tapi nggak semuanya seperti itu, Kamis. Iya. Pernah nemuin gak sih? Yang justru menarik diri pasti banyak sih ya. Memang itu yang harus distimulasi adalah kepercayaan dirinya. Kayak gurunya sering sounding kalau misalkan ada presentasi, ayo ke depan gitu. Sebenarnya itu memang harus bisa berkolaborasi antara pola asuh di rumah dan di sekolah gitu. Oke, makanya dirimu mendapatkan kenyamanan ketika bisa diskusi langsung sama sekolah. Iya, Nah, betul. emang sekolah nerapinnya gimana? Ada pertemuan kah dalam seminggu beberapa kali untuk mengenai perkembangan setiap harinya atau gimana Iya. tuh, Miss? Kalau di sekolah sih ada namanya early PTI. Apa Jadi tuh? itu di kalau nggak salah 1 bulan pertama atau Satu bulan pertama. Iya, di 1 bulan pertama. Jadi PTI itu parents teacher interview. Ya. Interview ya. Jadi di 1 bulan pertama itu kita kasih tahu misalkan kasih tahu perkembangan anak atau kita menggali lebih dalam pola asuh di rumah seperti apa gitu. Oh, jadi ngorek situasi rumah juga Iya, ya, maksudnya iya, cari betul. tahu ya Iya, buat harus. riset itu. Oke, terus. Agar maksudnya berkesinambungan juga kan ya, maksudnya biar kita selaras juga nantinya treatment apa yang harus dilakukan begitu. Makanya kita saling berdiskusi lah antara itu di early PTI. Nanti ada juga PTI di terakhir. Iya. Itu khusus untuk membahas biasanya lebih ke akademiknya sih. Akademik. Iya, pada pembelajaran matematika misalkan bagusnya di mana, kurangnya di mana gitu. Kalau di akhir biasanya lebih ke menjelaskan secara akademik gitu. Proses pembelajaran selama 6 bulan itu seperti apa gitu. Ada hal aneh nggak ketika riset mengenai tentang background si keluarganya ini, Miss? Pernah pengalaman nggak? Ada aneh. Sejauh ini sih nggak ada yang gimana-gimana Normal-normal banget. aja. Iya, normal-normal aja gitu. Dan rata-rata memang parents-parents di Mutiara Bunda bagusnya mereka bisa diskusi bagus gitu. Maksudnya kooperatif juga untuk Oke. menyampaikan berbagai informasi sehingga kitanya pun enak buat oh iya mah nanti di rumah seperti ini ya gitu. Iya ya. Nantinya ngelakuin treatment ini ya. Dan mereka rata-rata memang sangat open banget gitu untuk menerima masukan dari kita sebagai pengajar. Oke, kuncinya di open banget itu ya. Iya, iya. Ada yang pernah kejadian nggak sih ada yang ditutup-tutupin gitu, Miss? Ketika lagi riset itu? Ketika lagi riset belum sih ya. Belum. Rata-rata mereka memang menyampaikan ya benar-benar real seperti itu karena mungkin untuk meningkatkan kemampuan anaknya juga mungkin ya kayak gitu. Oke, seru sekali diskusi. Silakan kalau mau minum mangga. Iya, agak haus ya. Ya, Boleh nih. takutnya pada aus gitu kan, soalnya diskusinya di awal tadi Agak berat ya. sudah berat dan meniteskan air mata gitu kan. Siapa tahu masih butuh gitu kan. Jangan lupa minum sesegar itu. Senegar Ini itu. dingin sekali. Seger ya. Benar-benar seseger itu. Senegar itu. Oke. Jadi Rafa, untuk saat ini dirimu kan sudah mengkhawatirkan pada saat itu mengekang. Dengan melihat perkembangan Rafa saat gini, gimana perasaan ibu? Masya Allah. Itu ya. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Allah. Iya, karena memang kalau ngelihat Rafa yang dulu gitu itu sekarang benar-benar dia yang bisa, alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran gitu ya, bisa mengerjakan soal matematika aljabar kemarin itu ya. Itu Iya. itu yang bikin aku sampai gitu ya, agak terharu gitu. Anakku udah bisa loh gitu mengerjakan soal aljabar. Mungkin bagi orang tua yang lain mungkin hal biasa ya, tapi buat aku melihat perkembangan Rafa dari awal sampai sekarang itu Masya Allah gitu. Allahu Akbar. Terus
dia udah bisa les bahasa Inggris gitu ya, udah les coding gitu kan. Iya, les coding anakmu. Iya. Mantap. Dan Rafa itu jadi aku gini menyebutnya itu anak-anak spesial itu bukan anak-anak kekurangan ya, bukan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi anak-anak yang mempunyai spesial, mempunyai kekhususan yang sangat luar biasa. Kalau orang tuanya ini bisa menggali, orang tuanya ini bisa memberikan tempat yang bagus gitu. Itu anak-anak, benar nggak sih Miss? Anak-anak spesial itu malah mempunyai kemampuan yang lebih daripada anak-anak yang biasa. Iya. Gitu. Kayak Rafa ini, dia itu dari kecil udah melek teknologi, sangat-sangat melek teknologi ya Miss. Jadi dia itu lebih tahu ini nih handphone terbaru itu apa, spesialis apa gitu ya, mereknya apa, sampai mobil yang terbaru. Ini mobil ini tuh apa aja sih yang dipunyai di dalam mobil itu dia paham. Oh, detail-detailnya ya. Iya, sampai sejarah Indonesia tuh ya. Perang itu tahun berapa Indonesia itu. Aduh pokoknya gitu deh, sampai kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dia itu yang aku nggak bisa jawab gitu. Itu mungkin faktor ya itu tadi kali ya, maksudnya ngobrol dari hati ke hati yang dilakuin sama Miss untuk cari ke taman mungkin biar lebih fokus. Akhirnya dia terbuka untuk oke, mungkin sekalian mencari informasi itu jangan setengah-setengah. Mungkin dampaknya seperti itu kali Miss ya. Iya, bisa. Bisa seperti itu. Jadi, Wow. iya. Maka itu kalau berbicara dengan dia itu tadi harus logika ya, kita Logikanya harus jalan terus. Jadi nggak bisa tuh hanya dibilang Aku mau nanya nih ke Miss. kenapa nggak boleh ya, kenapa nggak boleh, kenapa orang lain boleh saya nggak boleh gitu. Pertanyaan. Panjang. Iya, panjang gitu. Panjang. Ini nih yang lucu di Miss nih. Miss, Rafa pernah nanya hal apa yang Miss sampai nggak bisa jawab? Masih ingat nggak Miss? Pertanyaan-pertanyaan logika yang wow, anak segini nanya ini. Masih ingat ya pertanyaan apa? Kalau misalkan Rafa sih dengan Miss Mina nggak pernah nanya yang Aneh-aneh. aneh-aneh, tapi mungkin ke guru kelasnya Ke guru beberapa kelas. kali. Iya. Apa yang pernah Miss dengar? Apa ya yang waktu itu tuh? Pernah, aduh lupa lagi. Iya. Pernah sampai guru kelas itu kan Miss Bening sampai aduh Rafa, Miss Pin katanya pertanyaannya kayak gini sampai bingung jawabnya. Sampai segitunya. Kadang out of the box itu tadi. Iya. Dia suka Pertanyaan apa itu ya? Makanya kitanya memang harus lebih bagus penguasaan katanya biar bisa masuk nih, biar Rafanya puas dengan jawaban yang kita kasih, karena ketika nggak puas akan terus mempertanyakan lagi kan. Nah contoh itu. ini nih kemarin itu ya, jadi dia itu kan mohon maaf ini dia itu minta boneka Labubu itu ya. Oh iya. Ya boneka Labubu itu kan memang harganya kan juga Lumayan pricey ya, Mak. pricey, terus dan kayak kalau buat kita gitu, buat aku kayaknya nggak terlalu penting-penting banget. Cuman kan saya harus memberi alasan yang tepat nih untuk Rafa gitu kan. Dibilang kalau harganya mahal, bisa kok gitu. Ini kan pakai uang aku sendiri gitu. Nah akhirnya dikasih tahu tuh aku sama temanku, Mbak kemarin anakku tuh aku kasih bujukan seperti ini. Jangan Rafa, itu boneka itu bisa nanti wujudnya jadi setan membunuh anak-anak itu tuh ya. Ternyata itu ketika saya sampaikan ke Rafa nggak masuk Miss. Apa jawaban anakmu? Gini, mama ini nggak mungkin lah, itu kan boneka, mana bisa dia berubah wujud jadi setan, kata gitu. Itu kan boneka kan benda mati, bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Tambahannya apa? Mama sih banyak bikin film. Mama ini kan kerjanya bikin film. Jadi jadi kalau nggak ngasih alasan itu ya sesuai sama logika, jangan yang fiksi gitu. Bengong. Ibunya bengong langsung. Anak kelas 3 ya, Ma. Udah bisa berkomentar seperti itu. Ini harus memberi alasan apa gitu. Kayaknya Rafa diikutin lomba cerdas cermat. Seru kali ya. Ada nggak sih di Moodbun perlombaannya gitu? Lomba cerdas cermat ada sih, tapi secara internal aja biasanya kalau misalkan lagi acara Jadi diselingi. bukan lomba debat. Lomba cerdas cermat. Kalau Rafa itu kan lebih kepada diskusi debat ya gitu. Kalau ada acara apa ya, kayak pekan Ramadan anak biasanya ada tuh cerdas cermat atau hal-hal yang kayak gitu. Biasanya kita sering nyelipin sih kegiatan itu. Iya, karena kan itu potensi juga loh. Betul. Ya kan? Ya siapa tahu jadi politisi kan udah pinter. Anaknya udah berlatih filsafat dari sekarang kan, Miss gitu kan. Oke, Miss sekarang di Moodbun lagi ada program apa, Miss? Program dalam hal apa tuh? Yang berkaitan dengan kebutuhan anak spesial, anak spesial? Oh ya,
Atau tahun sedang kemarin kan memang ada seminar ya. Hmm. Nah, tahun sekarang memang belum dibahas lagi. Semoga memang bisa terrealisasi karena memang ketika program seminar ini membantu para orang tua ya. Ya, Oke. untuk lebih tahu gitu, treatment apa nih yang cocok gitu. Kan biasanya kalau seminar itu kita ngundang narasumbernya langsung dokter nih. Ya. Oh, dokter. Kemarin kalau nggak salah dokter tumbuh kembang anak, backgroundnya. iya, ya karena memang bagus juga untuk parents yang memiliki anak spesial bisa tahu gitu pola asuhnya harus seperti apa ketika di rumah, treatmentnya harus seperti apa, atau kayak makanan yang Betul. dilarang gitu, hal-hal yang seperti itu gitu. Ternyata ada pola makan yang dilarang. Iya, ada. Biasanya khusus untuk anak hiperaktif atau autism itu mereka diet gula dan tepung. Gluten. Iya, iya. Contohnya makannya apa? Kalau diet gula kan kalau orang dewasa kopi gitu. Jadi Kalau tepungnya anak-anak tepung gimana? gluten Iya, guys. gluten free. Jadi Gluten mereka free. itu biasanya saat snack atau lunch pun nggak dikasih yang tepung gitu, kayak misalkan fried chicken, mereka itu hanya makan ya ayamnya Ayam aja gitu. Terus nggak coklat- tepung. coklat itu Iya, nggak dilarang. dikasih. Ya. Oh, penting dong buat ibu-ibu harus datang Iya. ke Iya, workshop seminar itu Iya, kan. betul. Karena memang berdampak sekali ya ketika anak autis atau anak hiperaktif mereka makan yang kandungan gulanya tinggi itu akan menyebabkan tantrum gitu, ngamuk-ngamuk Nah, lah, ini. aktifnya jadi tinggi Tantrum gitu. itu menurut aku tuh paling susah ya, Miss. Iya, betul. Paling susah itu kalau anak udah tantrum itu, Masya Allah. Masya Allah sekali. Karena anak-anak spesial itu tingkat emosinya lebih tinggi ya, Miss. Iya, betul. Pernah kejadian gak tuh di sekolah tuh? Sering sih kalau tantrum Coba ya. sharing Miss. Ya. Gimana Miss? Cara menghadapinya udah gitu, cara menenangkannya Miss. Oke, kalau di Awal mulanya kenapa dia? Karena salah makan coklat terus atau gimana Miss? tantrum itu banyak ya awalnya gitu. Faktornya bisa pertama bocor nih makannya, maksudnya masuknya kandungan gula gitu atau tepung gitu. Yang kedua bisa jadi karena memang enggak ada alasan, ada yang seperti itu. Ada yang tiba-tiba aja. Yang ketiga bisa mereka yang di lingkungan yang enggak nyaman, kayak misalkan duduk terlalu lama, udah gak betah atau situasinya panas gitu. Hal-hal yang seperti itu bisa menjadi faktor sih sebetulnya. Ya. Terus ini ya, Miss ya, kayak anak spekdira itu kan, jadi dia itu dia pengen diungkapkan tapi belum bisa ngomong. Iya. Nah, Iya. terus orang tua nggak paham nih yang dipengenin anak ini apa. Itu yang akhirnya membuat anak emosi, jadinya tantrum. Iya, tantrum bisa. Tantrum itu banyak ya, ada yang sampai nendang-nendang, Iya. ada yang sampai Mecahin kaca jendela mungkin. Bisa jadi kan. Melukai nendang diri melukai, sendiri, nyakar. Kadang ada yang bisa membenturkan kepala gitu. Pernah kejadian di sekolah. Ada, ya Sampai beberapa bocor. ada memang. Sampai bocor, sampai berdarah. Enggak sampai berdarah sih, karena kan kita udah langsung, gurunya pun ada Sigap. yang kalau misalkan anaknya tenaganya gede itu sampai kita 4 pengajar tuh nanganin satu anak Itu itu. Rafa dulu kayak begitu ya. Iya, Rafa betul. itu kan karena dia badannya besar. Jadi kalau tantrum itu suka digulung pakai selimut ya. Iya, iya, Nah, betul. ternyata selimutnya itu nggak cukup, coy. Jadi harus 3 guru itu yang bisa menangani Digulung Rafa. pakai selimut, Iya. diapain Rafa? Supaya dia nggak marah tuh, Iya, nggak agak ngamuk ya, marah. Bis, ya. Iya, betul. Pernah kejadian? Iya, heeh. Digulung selimut Rafa. Iya. Iya. Kalau di sekolah gitu, jadi tentunya kalau anaknya memang lagi Kepalanya ngamuk, emang gak ditutupin kan? Cuman enggak dong. Cuman badannya sama kakinya memang digulung pakai selimut. sambil nenangin gitu ke Rafa. Rafa kamu jangan. Anak kalau kayak gitu, kalau ditenangin Nggak ketika bisa. dia udah diam. Iya, ketika dia udah mulai bisa diam, tenang. Kalau misalkan lagi ngamuk, marah-marah segala macem, ya kita kasih pengertian, nggak bakal mempan. Jadi pada saat itu Rafa cuman digulung, didiemin, ditinggalin, suruh Ya tenang nggak sendiri gitu. ditinggalin Oh, juga. nggak tinggalin. Ya, makanya gimana jangan suka-suka ceritanya bikin Jadi ketika buyar digulung ya. dibiarin aja kalau memang dia mau mengeluarkan emosi itu Iya, ya, Miss ya. Justru Tapi di sampingnya masih ada miss-miss Iya. yang lain Iya, kan? ada. Betul. Iya, terus memang bagusnya itu ada ruangan yang isinya tuh Khusus. cuma matras doang. Betul. Ya, Buat apa matras. Jadi ketika gitu. anak kamu ditaruhlah di ruangan itu. Iya, dibiarin aja, Jadi diemin. kalaupun dia marah, enggak ini. Katakan enggak ruangannya berbahaya. bentuknya seperti ini, dimatrasin semua nih ruangan gitu Iya, kan. Dia betul. mau nabrak-nabrakin dia ya Iya, kena matras nah ini itu gitu. betul tadi. Biar Ada khusus cooling down ruangannya. dulu Iya. gitu. Iya, iya. Nah, setelah cooling down gitu bisa diajak bicara gitu. Ah, Nah, baru biasanya. ada yang pernah masuk ke ruangan itu, Miss?
Ada setiap sih, anak ya, ada. Miss ya. Ya, berarti memang bermanfaat ruangannya. Iya Iya. betul. Tapi kalau misalkan tantrumnya itu nggak terlalu menyakiti atau segala macam, paling kita beri penegasan aja. Lebih ke misalkan intonasi suara yang kita tinggikan atau misalkan main mata gitu, melotot gitu. Kalau misalkan memang Oke. tantrumnya nggak terlalu yang wah gitu kan. Itu Kalau mempengaruhi mereka ya? Iya, betul. Coba Miss kasih contoh ke saya. Saya ngamuk nih Miss, matanya agak melotot, suaranya Waduh, gimana ya? Ya nggak apa-apa. Misalkan namanya siapa nih? Faris. Oh iya, Faris diam gitu. Kak. Diam. Atau misalkan lipat tangannya gitu. Kadang memang itu work sih gitu. Berhasil juga. Oh gitu. Sampai kita kan main mata karena Kok Miss-nya mereka itu marah-marah senyum sih ngeliat saya. karena memang membangun lebih ke sosok sih. Ya, karena Ya. mereka itu kadang melihat sosok gitu. Jadi kita harus membangun sosok kita itu yang ditakutin oleh anak ini gitu. Oh, hal itu penting ya. Iya, Hmm, betul. Jadi si Miss-nya juga, ibu dan gurunya juga gitu kan, membuat karakter sendiri agar si murid-muridnya dia lebih kepada menghargai kali ya. Takut. Iya, takut Takut gitu. ya Iya, jatuh ya. takut, iya. Jadi anak-anak itu ada pawangnya masing-masing ya. Miss? Iya. Karena memang butuh. Iya. Iya, Bener-bener pawang. pawangnya. Istilahnya pawang ya. Oke, Oh, oke. gitu. Seru sekali. Tapi sempat ada yang berantem gak itu sesama anak-anak di kelas ketika belajar? Berantem pasti ada, ya. Pasti ada. Biasanya karena apa, Miss? Berantem kalau misalkan anak-anak kelas 1 2 bisa karena kalau kesenggol dikit kan kadang suka ada yang seperti itu, ada yang memang tendensinya naik ketika misalkan kesenggol dikit nih gitu kan, marah gitu, berantem. sensi. Ih, kamu ya sensi gitu. Oh gitu. Kalau kelas atas biasanya persoalan apa ya? Kebanyakan ya. Kalau kelas atas mah jarang yang Udah mulai berantemnya. besar kayaknya ya, Miss ya. Oke, Miss, ini untuk terapi seperti ini memang dihususkan buat anak SD kah apa sampai jenjang SMA? Moodbound sampai SMA kan? Mungkin SMP. sampai level SMP. Oh, sampai level Iya. SMP berarti ya. Tapi untuk level SMP ini jarang mereka terapi gitu. Paling ada beberapa kalau yang kategorinya berat kayak anak autis gitu, mereka baru terapi. Oh gitu. Wih, ngagetin aja. Iya, ini kamera. Ngagetin aja. Oke, berarti berhenti sampai di SMP gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa terapi secara mandiri gitu kan. Iya. Masih ada kan gitu kan. Apa Terapi mandiri tuh gimana maksudnya? maksudnya kan Maksudnya. iya di tempat lain gitu kan. Oh, di tempat lain iya. Karena kan terhenti di SMP kan gitu kan. Ya, katakanlah dia kuliah atau misalkan SMA-nya di luar kota gitu kan, tapi dia pingin terapi untuk diri dia sendiri gitu kan. Berarti kan udah beda lingkungan gitu kan. Iya. Itu nggak masalah kan, Miss? Iya, gak masalah. Tapi itu dipinta riwayat nggak sih? Maksudnya riwayat ya hasil terapi di Moodbound. Iya, Iya, ada. iya. Karena kita biasanya per 3 bulan sekali itu ada laporan hasil terapi. Oh, udah Ada laporan. PTI juga, kita nanti ngobrol sama orang tua perkembangannya seperti apa gitu. Misalkan fokusnya udah baik apa belum, konsentrasinya udah optimal atau belum gitu. Dalam hal kita bedah lah sama-sama, diskusi bareng-bareng sama orang tua. Oke. Jadi di Mutiara Bunda itu bagusnya anak-anak itu diberi kesempatan untuk tampil ya. Iya, betul. Itu menambah percaya diri. Oh, itu penting dong. Iya. Acara-acara buat Betul. nyanyi, nari kayak gitu. Iya. Iya dong. Pentas Betul, namanya kan. tuh assembly. Assembly. Iya. Jadi sekarang setahun sekali ada per kelas itu anak-anak pentas tampil gitu. Iya, kalau nggak salah saya ngeliat anakmu apa nari ya? Iya. Jadi Rafa itu sudah nari, udah bisa jadi host. Mantap. Udah banyak ya, Iya, Mah? udah bisa pencak silat, sekarang taekwondo loh. Lagi seneng taekwondo. Iya. Kayak emaknya ya banyak aktivitas. Kayak maunya. Oke, Miss, ini terapi ini hanya untuk yang bersekolah di Moodbound aja atau misalkan terbuka juga untuk umum? Kita terbuka sih dari luar, banyak juga yang dari Terbuka luar. nih? Iya, Oh. bukan yang memang nggak bersekolah di Moodbound gitu. Banyak yang memang maunya terapi aja gitu. Bisa itu? Itu bisa. Itu gimana dibuka. caranya? Misalkan saya mau main buat terapi gitu, atau ada langkah-langkahnya atau gimana administrasinya? Langkah-langkahnya Datang ada aja ke datang Mutiara aja. Mutiara Iya, Bunda. datang gitu. ke sekolah Mutiara Bunda gitu. Mau daftar terapi nih, mau terapi apa gitu. Paling nanti di awal kan kita ada Observasi, observasi gitu, diagnos dulu nih
kurangnya di mana gitu. Jadi biar tahu nih anak ini perlunya treatment apa, terapi bahasa komunikasi kah, SI kah, okupasi terapi kah gitu, atau yang lainnya gitu. Jadi di awal kita ada observasi dulu untuk melihat anaknya hambatannya di mana, sehingga nanti treatmentnya pas gitu, yang seharusnya. Oke, biasanya itu kalau misalkan udah ada yang masuk kan udah dapat hasil observasinya ya, misalnya. Itu biasanya dalam 1 minggu berapa kali mereka terapis? Biasanya tuh kadang di kita direkomendasikan ada yang kalau misalkan bahasa komunikasinya bener-bener ini banget nih, hambatannya jelek banget gitu. Biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Pengoptimalannya karena biar bisa lebih bagus juga gitu. Kalau lebih intens kan otomatis nantinya hasilnya akan lebih bagus gitu. Oke. Miss kan di bagian komunikasi ya, khususnya di bahasa komunikasi. Ini yang selama ini Miss jalanin ini ada nggak sih kesulitan? Apa dia bener sama-sama sebenarnya dia bisa berbicara tapi dia kayak males-malesan ogah-ogahan kayak gitu, Miss? Iya, banyak sih dimotivasi ya. Jadi memang kitanya yang harus pinter-pinter ngebangun mood anak, karena beberapa mood anak yang memang ketika masuk ruangan tuh udah kayak gini, udah gak bersemangat, udah susah banget. Makanya pinter-pinternya kita nyari cara, nyari media yang menarik gimana ya untuk membangun mood anak dulu nih. Karena kan yang penting itu awalnya kita harus membuat mood anak bagus gitu. Apa yang Miss lakuin nih? Awal-awal ketika pas masuk lihat, Miss Vina, gini lah masa gini kan? Gimana ngebangun mood ya, Miss? Motivasinya maksudnya udah gak ada ya. Iya. Kadang biasanya kelihatan diajak, kan ya, Miss ya, kalau misalkan motivasi itu udah gak ada kelihatan, Miss. Sangat kelihatan. Diajak apa ya? Biasanya diajak di awal kayak bernyanyi dulu bersama, ayo kita lakukan senam, ya hal-hal yang seperti itu. Yang buat dia gerak ya, dulu ya. Atau misalkan kita ada permainan terlebih dahulu, bermain apa gitu kan. Biar anaknya timbul motivasi. Memang challenge-nya di sana sih untuk para pengajar gitu. Gadget masuk gak ke ruangan, Miss? Untuk ngebangun mood? Gadget anak sekarang kan ibu-ibu biasanya udah rewel kasih handphone tinggalin ngetel YouTube gitu kan, itu masuk gak? Kalau di treatment masuk, tapi untuk beberapa menit. Kayak misalkan kita melihat tayangan kan ada di bahasa komunikasi itu ada yang programnya tuh identifikasi 5W1H. Oh iya. Ya, jadi biar kita tahu nih beberapa mengenal pertanyaan kayak apa, siapa, di mana, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu tuh dibutuhkan ketika kita ditayangkan sebuah video dulu sebelumnya. Makanya gadget perlu karena untuk menayangkan video cerita dulu nih. Nah, setelah ditayangkan cerita kan baru kita tanya nih, tadi siapa tokohnya gitu. Nah, diperlukan memang untuk hal-hal yang berbau edukasi aja. Anak-anak spesial itu sebenarnya bukan berawal ya. Jadi ini yang aku alamin kan. Jadi ketika mulainya itu apakah ketika dia udah ketika masih di perut ibunya itu sebenarnya sangat mempengaruhi nggak sih? Iya betul. Kayak kalau tidak salah Miss Vina tuh sempat baca kalau misalkan sekarang kalau USG itu udah ada ya yang deteksi untuk yang bisa mendeteksi untuk anak-anak yang spesial itu udah ada gitu. Kadang kan dari kandungan makanan yang masuk juga bisa mental ibunya ya. Mental ibunya. Makanya kan sekarang banyak yang ibu hamil tuh mereka kayak itu kan bagus ya kayak olahraga gitu, hal-hal yang seperti itu. Oke. Seru. Karena kan kalau pengalaman aku tuh waktu mengandung Rafa itu usia aku udah di atas 35. Di usia 35 terus kurangnya support dari orang-orang terdekat, terus sempat baby blues juga, itu ternyata mempengaruhi ke anaknya ya. Iya, betul. Maksudnya ketika saya sudah tahu Rafa ada dan khusus itu kan akhirnya mereview ke belakang itu apa-apa aja sih yang sudah terjadi selama ini gitu. Ternyata itu sangat mempengaruhi. Kadang pikiran ibu pun harus selalu positif. Betul. Gitu. Jadi makanya ketika ibu itu hamil, melahirkan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk support dari orang-orang terdekat. Itu sangat penting ya. Pentingnya seperti itu, tapi ini ada pengalaman dari salah satu temanku gitu kan. Ketika lahiran tidak sesuai ekspektasi mertua mungkin ya, dia pengennya anak cewek, anak cowok, dan pada akhirnya asal ngomong kan ini bikin si ibu stres ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol mulut seseorang gitu kan, dan termasuk
ini sering kejadian sama lingkungan sekitar yang menjudge anak-anak spesial ini gitu kan. Ini kan lagi-lagi PR berat banget nih buat ibu-ibu gitu kan, khususnya untuk Sebenarnya sih bukan cuma buat ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya. saya belum melanjutkan lagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak gitu kan. Terkadang ada yang langsung naik pitam juga nih, maksudnya nggak terima gitu kan. Nah sebenarnya bagus tadi program yang seminar tadi untuk mendatangkan dokter gitu kan. Betul. Itu kan bukan hanya ibu-ibu saja kan, tapi bapak-bapak Iya, juga kan. iya, banyak bapak-bapak juga yang datang. Ada nggak pertanyaan random tuh ketika diadakan acara itu dari bapak-bapak? Kan biasanya bapak-bapak agak-agak jarang datang ya. Nggak ada yang datang kan sih biasanya. Iya, ada beberapa cuma 2-3 dan itu pun nggak banyak menanyakan gitu justru. Kalau Pasti. acara parenting itu biasanya bapak-bapaknya suka nggak pada datang. Oh gitu. Iya. Biasanya pertanyaan apa yang Miss menurut kok tumbennya pertanyaannya seperti ini? Pernah ngedengar nggak Miss di kejadian seminar itu? Kalau di seminar kemarin kan kebetulan saya bagian ketua itunya ya, ketua acara dari acara Oh, itunya. Kalau pertanyaan masih linear sih, maksudnya masih yang wajar-wajar aja, yang pertanyaannya yang gimana kalau misalkan pola makannya seperti ini gitu, atau treatmentnya bagus yang mana gitu, lebih ke yang berkaitan, gak ada yang aneh-aneh atau gimana gitu. Ini kalau Rafa kan apa tadi keterlambatan berbicara ya, Speech delay. speech delay gitu kan. Ini ada pola makan yang harus dibatasi kah? Kalau untuk anak-anak speech delay itu biasanya enggak sih, ya. Cuman Nggak karena ada itu puasa, jadi dia nggak ada puasa, aktifnya itu luar biasa. Iya Jadi ya aktif. itu mengurangi kayak gula, Nah, iya. coklat gitu. Itu aja sih. Karena enggak yang tantrum seperti Iya, apa ya, Mah? Iya. Itu biasa. waktu awal-awal ya, kalau sekarang sih udah alhamdulillah sih Iya. udah apa aja. Puncaknya Rafa ketika tantrum emosi pada saat kapan tuh? Cara ngeredupinnya gimana tuh? Kan tadi sekolah solusinya dibungkus sama selimut ya. Ya itu waktu Iya kan? waktu masih kecil. Kalau sekarang sih treatmentnya lebih kepada itu tadi, biarkan aja ketika dia mau ngamuk, dibiarkan aja sampai keluar semua tuh emosi-emosinya. Tapi kalau Walaupun- ditanya, udah selesai marahnya gitu, belum, udah biarin aja sampai dia capek ya. Ya karena memang perlu gitu Iya, mengeluarkan emosi itu, karena Iya, beberapa ternyata itu perlu. anak yang nangis pun sama kita dibilangin, udah ya jangan nangis lagi. Justru itu tuh hal yang gak bagus Nggak juga. bagus, Betul. Oh, daripada ditahan-tahan, Iya, keluarin iya. aja. Oke. Karena justru itu akan impact nih nanti ke depannya ketika nanti ditahan terus. Nah, justru kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa menyalurkan emosinya gitu. Oh, berarti Iya. boleh ya menyalurkan emosi. Hmm. Saya boleh nggak nih? Menyalurkan emosi. Saya boleh nangis, udah lama nggak nangis ya. Iya. Jadi cara nenanginnya seperti itu, maksudnya udah nangis aja udah cukup. Iya, justru gak apa-apa banget kok gitu, maksudnya ya udah nangis, ya sok nangis aja gitu, nangis Nangis. Marah-marah aja. nangis gitu. marah-marah aja, karena memang butuh gitu untuk menyalurkan emosi yang Betul. seperti itu. Gitu. Mengeluarkan emosi. Mm-mm. Jadi kalau udah selesai baru tuh dipeluk, Iya. terus diajak berbicara berdua gitu, deep talk. Oh, dipeluk, Iya. diajak berbicara. Biasanya dia jujur nggak mengungkapin apa? Atau Jujur. misalkan dia nggak jujur? Jujur, Oh jujur. Semuanya Miss, rata-rata kayak gitu. Udah Enggak, marah-marah kayak ditanya jujur. Apa beda-beda kan? Biasanya penanganannya beda-beda gitu kan. Untuk anak spesial sih rata-rata memang dia kan hambatannya kurang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Gitu. Hambatannya rata-ratanya itu. Rata-rata. Jadi beberapa yang harus kita banyak pancing aja sebetulnya. Tetap ya harus Miss yang koordin untuk memancing apa Iya, nih harus betul. harus Harus keluar stimulasi nih. terus, Stimulasi iya. gitu kan. Terus itu ngadepin mood booster anak yang udah susah banget dipancing pakai gerakan tari nggak mau, diajak nyanyi nggak mau, dikasih gadget buat nonton ini nggak mau. Solusi terakhirnya gimana, Miss? dipulangin ke rumahnya ya bisa. Angkat bendera putih. Biasanya dibiarin aja, terus biasanya kalau misalkan dipaksa buat berulang-ulang juga kan jadinya gak baik juga ya. Kita biasanya diemin dulu beberapa saat gitu. Biasanya kalau ditanya maunya apa kan misalkan enggak kayak gitu. Ya biasanya alihkan ke dari bahasa komunikasi, kita motorik aja dulu gitu.
Misalkan jalan dulu, ajak kemana gitu. Dialihin lagi ya kan. Itu kalau ngambek itu kayaknya bukan cuma anak-anak ya, Iya. emak-emak juga ya. Kalau ngambek diem. Iya, orang dewasa pun seperti itu ya. Dompetnya kosong Pak. Kok bisa gitu lah, dompetnya kosong. Ya. Oke. Seru sekali diskusi kali ini. Saya mau bertanya sama Miss Vina nih. Iya. Awal mulanya Miss Vina tertarik masuk ke dunia background pendidikan apa Miss? Kalau boleh tahu. Aduh, gimana ya? Karena sebelumnya gimana memang nggak ada pikiran juga untuk jadi guru gitu. Tapi memang waktu SMA disaranin sama guru BK kayaknya ini kamu cocok deh jadi guru gitu. Oh gitu. Ya, jadi memang arahan dari guru BK karena sebelumnya blank juga mau kemana gitu. Ya udah akhirnya guru tapi bingung ya guru apa gitu. Oke. Lebih ke ya udah guru itu aja luar biasa katanya kayak gitu. Berarti Jadi ya udah nurutin aja gitu tiba-tiba. Akhirnya masuklah ke jurusan pendidikan luar biasa. Oh SLB. Iya, PLB. Berarti studinya ngambil itu. Iya, dan memang untuk pekerjaan sekarang linear sih, maksudnya dengan dong. jurusan yang aku ambil saat kuliah gitu. Iya. Dan sekarang berarti awal-awal dari iseng dong, sebenarnya nggak kepikiran untuk jadi ini. Kepikiran. Tapi setelah dijalani, ditekuni, akhirnya merasa Seru. sangat seru gitu kan, banyak tantangan. Iya, pasti banyak tantangan. Kepuasan tersendiri. Iya betul. Ya, Jadi ya. terus ketika anaknya berprogres bagus atau orang tuanya menyampaikan, ya Miss anak saya sekarang udah bagus, merasa puas sendiri ya, merasa bangga kayak wah Terharu gitu. ya. Iya terharu juga gitu. Murid apa tuh Miss yang sampai titik di situ? Murid yang banyak sih, maksudnya ada yang hambatan, ada yang anak autis, ada yang memang speech delay ada. Gitu. Kalau autis tuh maksudnya autis tuh nggak mau diem ya, maksudnya Iya. tipikal autis itu berkelakuan aneh ya misalnya kalau saya nggak salah itu. Ya autis tuh memang awalnya dia punya ketertarikan terhadap dunianya sendiri ya. Jadi memang autis tuh nggak selalu aktif gitu. Ada juga yang justru pasif gitu, diam gitu. Tapi biasanya kelihatannya dari awalnya yang pertama adalah di kontak mata biasanya. Ya, jadi ketika misalkan kita ajak ngobrol gitu, ajak komunikasi itu udah matanya kemana-mana gitu. Matanya kemana-mana itu ngelihat situasi ruangan atau dia ngeblank mata kan tau kan Miss, maksudnya dia diem tapi kosong mata kosong. Lebih ke melihat sekitarnya aja kemana-mana gitu. Itu dia lebih nggak fokus berarti kan? Iya betul. Kadang juga kan anak autis banyak yang mengeluarkan kata-kata yang sama, misalkan kita kamu mau pergi kemana? Mengulang lagi pertanyaan. Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Nah, gitu biasanya. Miss, itu ada turunan gak sih? Maksudnya orang tuanya betul. Ada ya? Iya, Nah, genetik ya, Mas. genetik ya? Genetik Kirain juga memang mempengaruhi gitu. Kira penyakit jantung doang yang kayak gitu turunan. Tanya hal kayak gini juga ada ya? Waktu kecil itu kalau ngomong suka kebalik-balik gitu loh, Miss. Hah? Iya. Kok baru cerita? Iya. Kebalik-balik. Iya, Contoh. kayak misalnya gini, gerobak, aku tuh bukan gerobak apa gitu. Pokoknya suka aneh-aneh lah. Bahasanya tuh suka kebalik-balik. Ada sih mah yang kayak gini mungkin ya. Di Miss Vina juga ada anak terapi yang kayak memahami, jadi menghamami gitu ya. Hal-hal yang seperti itu mungkin ya. Belepotan kali. Bukan belepotan. Jadi sering banyak kebalik-balik katanya. Kebalik-balik kata. Oh gitu. Itu bukan genetik, itu genetik bukan masuknya yang kayak gitu. Ada masuk. Ada unsurnya genetik. juga ya. Genetik. Oke. Cuman kalau orang dulu mungkin nggak ngeh ya. Iya. Oke, Miss, mau disampaikan apa buat publik mengenai teman-teman anak-anak spesial? Baiknya diperlakukan seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Oke, untuk mungkin para orang tua kali ya. Ya nggak apa-apa, Iya, para orang tua, lingkungan kan. Lingkungan terutama. gitu, khususnya untuk para orang tua yang memiliki anak spesial. Memang para orang tua ini adalah pilihan dari Allah gitu. Yes. Karena orang tua anak spesial itu adalah orang-orang tua yang hebat, yang bener bisa mengusahakan anaknya agar bisa optimal gitu. Jangan takut, teruslah banyak diskusi, banyak bertanya. Ya, dan emang gak apa-apa gitu memiliki anak spesial juga gitu. It's okay karena memang sekarang udah banyak sekolah inklusi, banyak lembaga-lembaga yang bisa
justru mengoptimalkan hambatannya itu untuk bisa jadi lebih baik gitu. Dalam sekali maknanya. Buat ibu, teman baikku, harapan untuk anakmu yang sangat spesial dan untuk mungkin pesan orang tua juga. Nambahin tadi yang diutarakan sama Miss Vina, anak-anak spesial itu sekali lagi bukan aib. Ya. Bukan aib. Bukan aib, justru itu tadi anak-anak yang diberikan oleh Allah itu anak-anak yang hebat ya. Nggak semua orang tua itu bisa gitu loh. Jadi memang orang tua juga ini orang-orang tua yang memang pilihan gitu. Dan itu tadi harus membuka diri gitu. Jadi pengalaman dari saya sebelumnya gitu ya. Membuka diri, bersosialisasi. Membuka diri, bersosialisasi, terus cari informasi sebanyak-banyaknya dari manapun gitu. Dan anak-anak spesial itu nggak berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi tidak boleh dibedakan. Itu mereka juga berhak kok untuk berkembang, berhak kok untuk bahagia, berhak kok untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, berhak kok untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya mereka gitu. Itu sih, dan mudah-mudahan sih lingkungan juga bisa menerima dengan baik ya. Harusnya sih menerima, harusnya bangga dengan perbedaan, jangan menjudge kawan. Oke, Miss Vina, kita udah diskusi lama nih dari tadi. Miss Vina gak kerasa ya. Tiba-tiba gitu kan, mungkin si ibu ini yang ngajak tiba-tiba. Ya tiba-tiba, aduh ada apa nih Mama Rafa nelpon. Biasanya aku kalau telepon Miss Vina itu suka ini Miss Vina Rafa tuh begini atau ada perkembangan Rafa ya gitu. Ngadu gitu. Ngadu gitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba diundang untuk podcast nih. Diundang untuk karena kan baru pertama kali juga, aduh ini gimana bisa nggak ya gitu. Sempet kayak, aduh gimana ya, nolak aja gitu ya karena takut ada hal yang udah deh dicoba aja gitu. Harus dicoba dong. Karena sebenarnya sih berawal dari kemarin itu aku tuh bikin status di WA awalnya tuh ya tentang perkembangan Rafa gitu. Aku bilang Masya Allah ya udah bisa mengerjakan soal aljabar gitu dengan yang dulunya Rafa itu speak diri. Akhirnya banyak yang tanya tuh, oh iya tak gitu kan. Terus ternyata anakku juga speak diri loh Mbak, harus seperti apa, harus kemana. Nah itu loh, daripada aku jawab satu-satu gitu kan. Kita mending diskusi di sini ya. Jadi buat teman-teman semua yang tahu, yang ingin mencari tahu informasi mengenai speech delay gitu kan, nanti tinggal tonton aja. Miss Vina, Miss Vina sekarang lagi ada di podcast apa tau nggak? Enggak. Apa? Enggak tahu. Emang dikasih tahu sama dia? Enggak. Jahat, terusnya kasih tahu dong. Udah dadakan. Geret-geret aja gitu. Iya. Tebak deh. Aduh, apa lagi ya? Dia ada program podcast apa? Program podcast Clueless lagi. Clueless. Gak tahu. Bu kasih tahu enggak, Bu? Kasih tahu deh. Suruh tebak dulu kan, enggak ada usahanya amat tuh Vina nih. Apa ya? Biar kelihatan mikir gitu. Coba. Kita pura-pura mikir dulu. Aduh, apa ya? Pura-pura mikir enggak apa-apa gitu kan. Apa ya di podcast apa ya? Banyak cluenya kok. Ada di sini. Ada di sesegar itu. Oh, kita lihat ya, atau ada di sesegar itu. Waduh. Seger banget. Apa ya? Spill. Dari huruf L awal katanya. L. Cuma 3 huruf. Tambahin deh satu lagi. Pernah tadi kayaknya ngedenger dikit LMS gitu. Balik. Ayo dikit lagi. LSM. Pintar, hebat sekali sih Kak. Gimana ketika mendengar kata-kata LSM, apa yang ada di benak Kakak? LSM itu bukannya yang suka ngeliput kemana ya? Ngeliput apa Kak? Media LSM gitu. Ngeliput gimana nih? Ngeliput yang kayak ada yang diliput nih dari LSM. Pernah denger gak sih Kak? Itu hal yang berbeda Kak. Oke. Hal yang berbeda. Jadi nanti Kakak LSM ini apa? Nah, LSM ini apa? Kakak nanti nonton di episode ke-11 karena pernyataan ini akan kita tahan dulu biar penasaran teman-teman semua. Kalau nggak salah ini episode ke-9 deh. 9. Ya kan? Nanti ke-10, ke-11 baru kita bedah apa itu podcast LSM. Jadi gitu Kak. By the way, terima kasih Kak Vina. Terima kasih juga Miss Vina udah mau nyempetin waktunya main ke studio kami gitu kan. Ini informasinya sangat bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak khususnya gitu kan. Dan jangan pernah menganggap
anak spesial itu adalah beban ya. Iya, karena itu adalah anugerah. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang Karena Maha tahu Kuasa. anak-anak itu yang akan mengangkat derajat orang tua. Iya, betul. Amin. Jadi terima kasih Ya. atas waktunya, sukses Ya, selalu karirnya. sama-sama. Terima kasih atas cerita inspiratifnya. Ya, Ternyata Anda punya cerita yang luar biasa selama ini yang Anda pendam. Gak mudah untuk berbicara depan sini. Nanti kita, bermanfaat. amin, pastinya bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Dadah.